Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-mu'takifin wal mu'takifat dan saudara-saudariku dimanapun berada dan terhubung dengan kajian kita di pagi ini waktu Indonesia bagian Barat langsung dari Masjid Mira. Alhamdulillah kita mengawali perjumpaan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita semua diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kita, terkhusus dalam rangkaian akhir-akhir bulan Ramadan 1445 Hijrah. Semoga seluruh aktivitas kita yang kita tunaikan sampai detik ini, khususnya rangkaian ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kemudian kita insyaallah di pagi hari ini akan melanjutkan kajian khusus pembahasan pendalaman pada ayat-ayat Al-Quran atau yang biasa diistilahkan dengan tafsir Al-Quran, masih dalam pembahasan lanjutan di surah Al-Alaq di ayat 1 sampai dengan 5 khususnya. Dan tema kali ini kita akan mengambil subtopik dari lanjutan pembahasan di sebelumnya. Saat ini pembahasan tentang kunci cepat meraih pengetahuan. Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang proses penciptaan manusia, dan sebelumnya kita membahas tentang awal turunnya wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba intisarikan dulu di pembahasan surah Al-Alaq ini untuk mengingatkan bahwa surah ini berada di urutan ke-96 di mushaf. Patut diingat bahwa urutan-urutan surah di dalam mushaf itu berdasarkan tauqifi, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diurutkan bukan berdasarkan kapan ayat diturunkan, ada kejadian apa yang teruntut. Sah-sah saja kita ingin belajar misalnya dengan meruntutkan rangkaian peristiwa untuk memahami kedalaman makna dan hikmahnya, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah melakukannya. Namun demikian, urutan yang di mushaf ini adalah urutan yang paling utama, yang paling pokok, dan menjadikan rangkaian surah-surah Al-Quran itu tersusun dengan benar dan sempurna, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah. Kita baru bisa mendapatkan hikmahnya ketika mengkaji secara keseluruhan. Ternyata dengan urutan inilah Al-Quran terjaga. Jadi kalau kita membaca ayat, ada keseimbangan di dalamnya dengan urutan ini. Kita tahu tengah-tengahnya di mana. Kalau ada kesalahan dalam penulisan mushaf, kita akan mengerti, oh ini di sebelah sini posisinya. Kalau ada kemudian kesalahan dalam bacaan, kita bisa memahami ada ketidakseimbangan dalam bacaannya. Yang kedua, dahsyatnya urutan ini adalah memberikan ketersambungan pemaknaan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Al-Fatihah intisari Al-Quran sebagai pembuka, muqaddimah. Lalu rinciannya nanti Al-Baqarah, Ali Imran sampai ke An-Nas. Itu setiap rincian memiliki korelasi, ketersambungan. Al-Baqarah ada kaitan dengan Al-Fatihah. Kemudian Ali Imran kaitannya dengan Al-Baqarah, terus sampai ke ujung. Sehingga misalnya Al-Imam As-Suyuti itu mengarang satu kitab yang terkait dengan makna dari kaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya, surah dengan surah yang lainnya. Bahkan dahsyatnya urutan ini kalau kita jeli mengamati, itu
bisa sangat membantu memudahkan hafalan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman perhatikan, baik posisi atau komposisi ayat, ya, misal di Al-Baqarah kita membaca alif lam mim gitu kan, lalu ditegaskan lagi di Ali Imran alif lam mim lagi. Jadi seakan-akan kita tuh sudah merasa riang gembira, ya, untuk mendapatkan kata yang serupa dengan sebelumnya, sehingga ada motivasi baru. Dan itu bukan pengulangan, tapi ta'kidan li ma'nan jadid, penguat kepada makna yang baru. Jadi alif lam mim di Al-Baqarah beda dengan alif lam mim di Ali Imran dalam maknanya. Lalu kita urutkan, begitu sampai halaman berikutnya kan di ayat 6 Al-Baqarah, innal ladzina kafaru kan. Baik, demikian di Ali Imran ketika kita buka ayat 10-nya, balik selanjutnya, innal ladzina kafaru lagi. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang penyegaran. Seakan-akan menghafal sama dengan Al-Baqarah cara menghafalnya, tapi isinya bisa beda. Dan itu kalau kita perhatikan nanti ke An-Nisa, kemudian setelah itu ke Al-Maidah, itu ada ayat-ayat yang terlihat mirip, walaupun dengan kemiripan itu maknanya bisa berubah. Dan dengan itulah kita mendapatkan nikmat surga. Ya, ahli Quran itu salah satu keutamaannya nanti ketika ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selain dimuliakan dengan jubah yang mewah, mahkota yang juga bersinar terang, gelang-gelang emas, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk itu paling standarnya mendapatkan kenikmatan. Di antaranya ada buah-buahan yang mirip-mirip bentuknya tapi isinya beda-beda rasanya. Ya, kayak kita ngaji Quran mirip-mirip ayatnya tapi maknanya berbeda satu dengan yang lainnya. Misal di Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Ya, lihat pada kalimat wa utubihi mutasyabiha, dan mereka dianugerahi bebuahan itu yang mirip-mirip. Di antara tafsir tentang mirip-mirip ini, warnanya mirip, bentuknya mirip, tapi rasanya beda-beda. Itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca saat ini, ya, kan bagian dari amal saleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Di antara turunan amal saleh bacaan Al-Quran. Kita temukan ayat mirip-mirip tapi maknanya beda-beda. Semakin sering kita hafalkan, semakin sering kita baca, nanti surga yang ditinggali oleh ahli Quran itu diminta untuk dibacakan ayat yang biasa dimurajaah, dibacakan dalam hidupnya. Setiap dibaca naik, setiap dibaca naik sampai tingkatnya yang paling tinggi. Ya, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan dimaksud, dan mudah-mudahan saat diberi kesempatan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengatakan hakadza unzil, seperti itulah diturunkan. Ya, Ibrahim baca Quran di hadapan Rasulullah misalnya, setelah selesai ada komentar Nabi, hakadza unzil, seperti itulah Ibrahim diturunkan Qur'annya. Oh, itu tingkat sanad tertinggi, ya, melebihi kalimat ajaztu, saya ijazahkan. Karena seperti itu diturunkan artinya mutlak semuanya benar, makhrajnya, sifat hurufnya, bacaannya, dan juga penghayatan atau dzauqnya. Ya, ini gambaran yang pertama yang ingin kita tekankan melalui kemuliaan surah-surah Al-Quran. Kembali ke surah Al-Alaq, maka kita telah bahas di urutan ke-96. Nanti ada kaitan-kaitan antara satu ayat, satu surah dengan surah berikutnya, ayat satu dengan ayat berikutnya. Itu diantara keutamaan mengapa susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa Al-Quran ayatnya tidak diurutkan berdasarkan peristiwa turun atau informasinya berurut waktu, jawabannya telah kita
sampaikan. Ada hikmah penjagaan terhadap Al-Quran, ada hikmah kemudahan dalam hafalan, dan ada hikmah dalam ketersambungan makna satu dengan yang lain. Itu yang paling dahsyat. Kalau buatan manusia nggak akan nyambung. Ya, coba bicara teman-teman semua ini, satu sampai yang hadir semua di sini bicara 1, 2, 3, 4 beda-beda bicaranya. Coba sambungkan semuanya, bisa nyambung nggak? Ya, belum tentu. Ini kok turun 1, 2, 3, kurang lebih selama 23 tahun misalnya. Turun tuh. Itu begitu diurutkan sempurna maknanya. Nyambung semua. Ya. Di Al-Baqarah nyambung sampai ayat 286, Ali Imran nyambung sampai ayat 200. Dan yang menariknya antara Ali Imran dengan Al-Baqarah punya ketersambungan. Ya, dan punya kemudahan dalam hafalan, itu yang membuat kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini buatan manusia, mustahil. Karena itu orang Arab yang biasa bikin syair, yang paham dan master, menguasai di bidang sastra, langsung menyimpulkan ini bukan karya manusia. Dan memang itulah diantara kemu'jizatan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mampu menyainginya. Tidak ada yang mampu menyainginya. Silahkan dibandingkan dengan kitab-kitab manapun yang disucikan di muka bumi ini atau menjadi kitab pegangan bagi keyakinan-keyakinan tertentu. Silahkan bandingkan dengan Al-Quran. Ya, maka kita tidak bisa temukan kemiripan sedikit pun di dalamnya. Ya, itu boleh diuji ya secara ilmiah untuk menguatkan keimanan. Ya, tapi tetap pada ujungnya lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. La ikrah itu bukan hanya tidak ada paksaan, tapi juga tidak boleh kita dengan semena-mena mencela, menjatuhkan kehormatan pemeluk agama lain. Tidak. Yang diminta oleh Allah itu dalami keyakinan kita, praktikkan dengan baik, kemudian berikan hikmah supaya orang mengenal kebenaran Islam. Ya, wadzakir innama anta mudzakir, fadzakir, maka ingatkan diri kita kepada Allah, ingatkan orang lain dengan kebaikan. Innama anta mudzakir, kita pengingat, lasta alaihim bimusaitir, bukan penguasa yang ingin menguasai setiap orang sesuai keinginan kita, tidak. Jelas ya? Nah, kemudian suratnya surat Makkiyah sudah dibahas pertemuan lalu, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah dan turunnya proses di Mekah sehingga disebut dengan Makkiyah. Berisi 19 ayat yang kita fokuskan saat ini 1 sampai 5. Bagi teman-teman yang baru terhubung, silahkan dilihat episode sebelumnya pada ayat 1 dan 2. Sekarang kita masuk pada bagian ayat yang ketiga. Tidak menghalangi kita untuk membacakan dari awal untuk menyambungkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini ayat ketiga yang akan kita dalami. Ini kalau saya sedikit ke belakang menyandar, ini untuk menyesuaikan konektivitas wifi dalam mikrofon ya, supaya bisa lebih optimal suaranya. Jadi kalau kita agak ke depan, jaringannya tidak terlalu terjangkau baik, jadi nanti putus-putus ya. Daripada seperti layangan putus nanti dikejar-kejar, lebih baik kita menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Wa rabbukal akram, sedangkan Rabbmu yang merawat, memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan, memberikan segala yang kau butuhkan sesuai dengan maslahat, ialah Rabb yang paling mulia, yang paling agung, yang paling utama. Nah, kurang lebih terjemah dasarnya seperti itu. Iqra, Muhammad SAW, bacalah. Iqra itu termasuk fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Kata kerja dasarnya qara'a. Qara'a,
membaca. Yaqra'u, kan? Qira'atan. Nanti mubalaghahnya Qur'anan. Jelas? Fa huwa qari wa dzaka maqru. Kata perintahnya iqra. Kata qara'a atau juga al-qur'u, kata dasar awal utamanya qaf, ra dan hamzah, itu memiliki dua arti. Satu, membaca yang tertulis. Sudah? Membaca yang tertulis. Namun tidak serta-merta menuntut pemahaman pada yang dibaca. Ya? Jadi masih umum. Bahasa ringkasnya begini, membaca yang tertulis tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Ya. Ini Budi, ini Bapak Budi, itu tetangga Budi, itu adiknya Budi, itu teman sekolahnya Budi. Ya, kita tidak harus dituntut paham siapa Budi. Kan? Dari dulu sampai sekarang kan dibaca, tapi kan kita nggak tahu itu Budi yang mana. Bapaknya namanya siapa, ibunya siapa, tetangganya siapa, teman sekolahnya siapa. Yang penting ini Budi. Paham? Nah, itu membaca namanya. Itulah qira'a. Yaqra'u qira'ah, tanpa menuntut paham. Bisa dipahami tapi tidak dituntut. Jelas? Anak-anak TK baca, makanya bacanya Iqra. Kan? Bacaan saya qiraati, ya qiraati, makanya qiraati membaca tanpa dituntut memahami apa yang dibaca. Ya. Madaha daraja, gitu kan? Baca aja. Madaha itu apa? Ya, tidak menjadi penting karena tujuannya membaca. Kadang-kadang juga dimunculkan harokat beberapa tempat supaya memberikan norma atau irama tertentu. Ya, ba fathah ba, gitu kan? Fa fathah fa lam dhamma lu bapak lu, gitu. Misal gitu ya. Nah, dulu kan beberapa tempat tuh kadang-kadang begitu supaya ada ya sedikit atraktif bacaannya tuh ya. Tuh tempatnya Fajri begitu tuh. Iya. Baik. Sampai mana tadi ya? Alhamdulillah. Ya, itu qira'a. Nah, kalau menuntut pemahaman secara langsung itu disebut tilawah namanya. Apa namanya? Tilawah, dari kata tala yatlu tilawatan. Tilawah itu bukan sekedar baca, tapi menuntut paham pada apa yang dibaca. Nah, kita ngajinya mesti begini dulu supaya kita mengerti makna kedalaman setiap kata. Tala yatlu tilawatan, kata perintahnya utlu. Utlu. Kalau yang tadi qara'a yaqra'u iqra. Ya. Nah, untuk apa kita membahas ini lebih awal? Untuk memahami dua hal. Satu, ketika membaca Al-Quran, nanti kita bisa menyimpulkan maksud ayat-ayat itu, sekaligus juga bisa menduga dengan cepat kapan ayat diturunkan. Kita lihat periode penunaian sholat. Perintah untuk menunaikan sholat spesifik nanti di Quran surah ke-29 diantaranya ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Dibuka ayatnya dengan kata utslu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, kita sering hafal ujungnya kan? Di pertengahan ke ujung. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kapan salat itu menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kapan fungsinya bisa didapatkan? Mencegah seseorang dari beragam jenis perbuatan buruk.
supaya tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak bikin hoax, tidak mencela, tidak berzina, tidak terlibat dalam LGBT, fahsya, pornografi, porno aksi. Kapan itu bisa terjadi? Jika pembukanya dipahami dengan baik. Utlu dari kata tilawah. Nah, di mushaf kan diterjemahkannya sama dengan ikra. Yang ikra bacalah, yang utlu bacalah. Kalau kita sedang ngaji begini, kita paham yang dimaksud utlu itu baca, pahami apa yang dibaca itu. Setelah paham, kerjakan, amalkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Jadi sholat yang bisa menjadikan pelakunya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, terurai, terhilangkan dari potensi buruk itu bila orang sholat itu mampu mengerti apa yang dibaca dan dilakukan. Bagaimana kalau tidak mengerti, tidak memahami, sholatnya sah tidak? Sah, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, wudu, menghadap kiblat, takbir sampai salam benar semua, sah. Tapi tidak mengerti, ya, tidak berpengaruh kepada hukum. Yang penting sah, gugur kewajibannya, mendapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi apakah sholat yang dikerjakan berdampak tidak pada pelakunya? Nah, ini akan kembali kepada apa yang tadi disampaikan, ditegaskan oleh Allah. Paham tidak? Ya. Jadi kalau sekedar menggugurkan kewajiban tidak dituntut paham. Doa waktu ruku' misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, enggak paham enggak apa-apa kalau untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mengerti nanti ada dampak di dalamnya. Ya Allah, aku berikrar bahwa Engkau terbebas dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak layak untukmu. Engkau yang paling agung, sedangkan aku seringkali ya Allah melanggar ketentuanmu, merasa yang paling hebat, merasa yang paling benar, seringkali berbuat kotor pada orang lain. Ya, aku memujimu bihamdi, Allahumma ighfirli, ampuni aku ya Allah, aku sekarang menunduk untuk memohon ampunan kepadamu. Nah itu kalau kita memahami itu baru kita bacakan, ada rasa kejiwaannya berbeda. Dari sejak takbir, Allahu Akbar itu, makanya kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru takbir sudah menangis, karena mengerti. Ya, karena mengerti. Ya, ada orang sekarang tarawih takbir menangis juga karena tahu imamnya panjang di sini. Ya. Nah, jadi pengertian membawa kekhusyuan itu yang berdampak kepada jiwa, itulah tilawah. Ini tujuan pertama. Jadi kalau kita baca begitu kita mengerti maksudnya, dipraktekannya lebih dalam. Yang kedua, fungsinya litakidi ummiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan bahwa Nabi itu memang ummi sifatnya, seperti saat dilahirkan ibunya, nggak bisa baca apalagi paham. Karena itu ayat pertama yang turun bunyinya bukan utslu tapi iqra. Tuh, detilnya pilihan kata dalam Al-Quran. Kalau utslu itu sudah pasti keliru dalam pemahaman, ya dalam pemahaman, dan kita mengembalikan kepada Allah yang maha mengetahui. Itulah sebabnya di sini menunjukkan keagungan dan maha pengetahuan Allah. Kenapa tidak menggunakan utslu? Karena Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Itulah sebabnya menggunakan iqra. Muhammad baca, kata Nabi, mana biqari, saya nggak bisa baca Jibril, kan? Saya nggak bisa baca, benar-benar nggak bisa baca. Jadi jangankan paham, baca aja tidak mampu. Tapi setelah Anda bisa baca, Anda harus berusaha memahami. Itu maksud ayatnya. Karena itu transformasi, bahasa kerennya, dengan perpindahannya dari baca ke paham. Nah, sifat pembelajar itu, pembelajar yang baik tidak sekedar membaca. Membaca itu hanya membuka gerbang informasi. Pembaca yang baik setelah mengetahui, pahami isinya. Itu poinnya. Setelah paham baru bertindak. Jangan bertindak sebelum paham. Karena itu Nabi ketika mendapatkan iqra kan tidak langsung bertindak. Konsultasi, komunikasi, bercerita pada istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala,
ya anha, lalu datang kepada saudaranya juga Waraqah bin Naufal, ya Waraqah masuk Islam, mengkonfirmasi dan sebagainya. Itu belum bertindak, dibekali dulu kurang lebih 3 tahun tuh, ya kurang lebih berapa? 3 tahun pembekalan itu. Nah, jadi setelah mendapatkan pembekalan yang utama itu, diberikan pemahaman, diajarkan oleh malaikat Jibril, baru turun kemudian ya ayat-ayat untuk berdakwah. Itu pun bertahap. Ya, anzir ashiratakal aqrabin, yang terdekat dulu, baru kemudian ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, baru kemudian melebar. Ilmunya juga bertahap. Jangan baca baru 1 ayat langsung berdakwah. Itu kan? Nah, nanti pemahamannya jadi terbatas. Paham ya? Ini yang calon-calon dai, calon mubalik, calon ulama itu harus mengerti. Pembekalan dulu, jangan terburu-buru. Ya, innal ajalata minasyaitan. Ya, manusia itu seringkali terburu-buru. Ya, khuliqal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru. Nah, dimanfaatkan oleh setan itu. Menghafal Quran kan sering terburu-buru. Bal ya? Oh, bal, waktu menghafal itu sering terburu-buru tuh. Ya, pengen cepat sehingga lisan itu tidak sempurna mengucapkan hak-hak setiap huruf. Ya, baik makhrajnya ataupun sifatnya. Itu kembali iqra di sini menggunakan kata iqra yang berarti apa? Baca, sebagai gerbang pengetahuan. Saya jelaskan di awal perjumpaan. Jadi yang baru tersambung, khususnya teman-teman, dimohon mengkaji dulu pada episode yang pertama supaya ada ketersambungan dan tidak mengulang kembali. Ya. Jadi Iqra ini diturunkan periode awal pembekalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan cepat Muhammad SAW bacalah. Bukan karena engkau tidak pernah membaca, bukan karena engkau tidak punya guru, bukan karena engkau tidak pernah masuk sekolah, tapi bacalah, ikuti bacaan yang disampaikan Jibril, bismi rabbik, dengan mengagungkan Rabbmu yang telah merawatmu, memberikan perhatian dan memberikan kemudahan pada segala hal untukmu. Khalaq, ya alladzi khalaq, yang menciptakan engkau aja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan engkau bisa mengikuti satu bacaan. Jangankan yang menurutmu sulit, kan bagi Allah itu sangat mudah, apalagi yang begitu mudahnya. Khalaqal insana min 'alaq, Allah yang telah menciptakan manusia yang beraktivitas secara total dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kan, dari satu zigot, dari proses spermatozoa dengan ovum dikenal dengan nutfah, kemudian berbentuk zigot. Maknanya telah kita bahas kemarin, ya, belajar dari yang terkecil sampai aktif jadi yang terbesar. Ya, belajar dari zigot, dari yang kecil-kecil dulu, karena bacaan yang kecil itu akan melahirkan informasi yang besar. Jadi kalau ngaji jangan langsung ke yang tinggi, kecil-kecil dulu. Nah, ini makna yang tambahan untuk dalam. Nah, sering kita ngaji misalnya ada beberapa kitab, misal kita ambil yang paling produktif di antara ulama, misalnya saja Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya beberapa kitab. Ada At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ada misalnya 42 hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ada misalnya kurang lebih 1367 hadis, ada Riyadhus Shalihin. Baru ke atasnya ada Al-Minhaj, baru Syarah Sahih Muslim 9 jilid dan seterusnya. Nah, ini jangan lompat-lompat, walaupun tidak dilarang, tapi nanti pemahamannya supaya utuh. Ya, nah kadang ngaji Al-Arba'in bagus, tapi belum ngaji At-Tibyan, nanti menjadi pemarah, jadi eksklusif. Ya, maka bagaimana supaya ngaji yang berkah? Belajar dulu cara ngaji. Banyak orang sekarang ngaji tapi tidak belajar cara ngaji. Caranya bagaimana? Pelajari adabnya. Bagaimana cara berdoa sebelum mengaji, sebelum belajar. Bagaimana cara datang untuk memilih tempat belajar. Cara memilih guru. Cara datang ke tempat belajar. Cara bersikap. Itu ada semuanya. Ya, karena itu orang-orang yang mengikuti panduan-panduan ini, dan panduan ini diajarkan oleh Nabi. Dan bahkan beberapa dipraktekkan oleh malaikat untuk menunjukkan langsung begini cara belajar yang benar.
Ya, nah itu setelah ditampilkan diungkap kembali nanti sinopsisnya, intisarinya oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in. Misalnya ya, misal setelah bab niat itu kan tentang hadis Jibril kan, ya, iman, Islam dan ihsan gitu. Kan itu pembukanya, pembuka kalimatnya, informasinya adalah bagaimana tentang mendatangi majelis ilmu. Ya. Haddatsana qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن Islam. Itu sampai ke wada kafai ala fakhidaihi itulah adab itu. Baru setelah adab datang ilmu. Nah kalau langsung ke ilmu, jadi nanti biasanya resikonya kurang adab ya, apalagi bila baca satu halaman yang dibaca sebetulnya 100, baru baca halaman 1, belum baca halaman 2 sudah memberi fatwa. Nah, itu masalah. Begitu masuk ke halaman 2 diralat yang halaman 1 ya. Nanti masuk ke halaman 3, halaman 1, 2 diralat gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi lupa, adab belum diikuti. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Umar, tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ketemu julus jadi santai. Tapi menggunakan kata julus bukan qu'ud. Umar tidak mengatakan bainama nahnu qu'udun, itulah fasihnya Umar. Umar tuh fasih, banyak sekali hafal syair-syair dari masa jahiliyah. Ya. Julus itu dari kata jalasa, berpindah dari rendah kepada ya tinggi. Lawannya qa'ada, pindah dari tinggi ke rendah. Sifatnya qu'ud. Makanya kalau kita tidak mampu menunaikan sholat berdiri, duduk menggunakan qu'ud. Perhatikan diksi Al-Quran begitu luar biasa detil dan presisi. Bahasa sekarang tepat, akurat. Ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, bukan julusan. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, nggak bisa berdiri, duduk. Kalau julus pindah rendah ke tinggi. Kita sekarang duduk di karpet, diminta pindah ke kursi yang tinggi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal julus, pindah tempat, naik ke atas. Ya. Maka pesan hadis ini mengatakan walaupun duduk-duduk santai, cari orang yang berilmu, yang bijak, yang baik, yang bisa mengangkat kita derajat lebih tinggi, ngangkat ilmu kita, nambahin ilmu, ngangkat akhlak kita, ngangkat keimanan kita, ngangkat kekhusyuan kita. Cari orang soleh yang begitu walaupun duduk-duduk santai gitu ya. Nah, jangan sampai santai tapi maksiat. Nah, itu kecelakaan. Ya, jangankan yang serius, santai aja maksiat. Duduk-duduk santai yuk, ya kan? Santainya gimana? Sambil mabuk misalnya, santai sambil zina, gitu kan? Nah, santai sambil mengerjakan maksiat, nah itu celaka. Maka tipikal orang beriman itu, apalagi penuntut ilmu yang sedang serius-serius belajar ini, ya, jangan terlalu serius. Tapi keseriusannya melahirkan pengetahuan. Jangan terlalu serius tuh maksudnya begini, pada hal-hal tertentu butuh santai, tapi santai yang bermanfaat. Serius terus, nah, bisa konslet juga. Ya, kadang butuh diskusi yang santai, bisa ngobrol. Nabi ngobrol dengan sahabatnya sampai tersenyum. Ya, ada tertawa, ada kurang lebih 165 canda Nabi itu. Ngobrol-ngobrol sampai sahabat tertawa atau Nabi yang tertawa. Karena cerita-cerita sahabat, Nabi, Anda kok tertawa juga, bercanda juga? Iya, tapi canda saya tidak dusta. Nah itu tuh, ya nasabnya stand up comedy tuh. Ya, ya stand up comedy boleh nggak bercanda? Boleh, tapi jangan dusta. Mengarang sesuatu hanya untuk orang tertawa, gitu kan? Nah di Islam tuh ketatnya begitu supaya ada manfaat, maksudnya begitu, supaya ada manfaat. Jelas sampai sini? Baik ya. Nah kemudian itu dari yang kecil baca
urutkan nanti dari At-Tibyan misalnya masuk baru ya Al-Arba'in, Arba'in baru Riyadhus Shalihin, naik ke atas. Biasanya kalau langsung begitu kajian untuk menguatkan hati, memantapkan jiwa, ya dan seterusnya, bahasanya macam-macam lah kan. Nah boleh saja, cuma nanti kalau adabnya tidak digali, apalagi yang pemula misalnya, para pengaji amatir, pemula maksudnya, datang untuk mulai mengaji. Nah kalau belum kenal apa-apa masih kosong, masa ustadz, kalian calon-calon ustadz bertanggung jawab, memberikan jalan yang benar. Ya, diberikan jalannya dulu, setelah tahu jalannya baru diisi. Ya, kalau nanti diisi baru langsung diberikan, apalagi hadisnya langsung atau ayatnya langsung ayat-ayat yang sifatnya mendoktrin. Doktrin itu menanamkan sesuatu dengan kuat. Ya, tapi belum dikasih jalan, belum diterangkan. Nah, itu biasanya membentuk karakteristik yang kaku dan keras. Ya, kaku dan keras. Dan kalau keras ditempatkan pada tempatnya bagus. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Keras pada penyimpangan yang dilarang oleh agama. Ya, dengan kesepakatan itu, kesepakatan para ulama, bukan ikhtilaf ulama. Nah, maka apa yang terjadi? Hal demikian mesti dilakukan. Keras pada penyimpangan misalnya, ya apa di antara penyimpangannya? Misal itu kan ada beberapa hal-hal yang pandangannya bisa merusak. Nah, kita tegas sesuai dengan porsinya. Kalau ada yang berpendapat semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, kita tegas dengan pemikiran secara intelektual, bukan datang bela golok, tidak benar tuh. Oh, jangan, porsinya disesuaikan. Ya, dalam Islam sudah jelas, qul huwallahu, tegas bahwa prinsip dalam kehidupan udah tinggalin. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Nah, itu sifat tegasnya. Kalau ngaji Quran begitu. Yang keluarnya An-Nisa ayat 140 sesuai dengan sifatnya. Ini apa? Pernyataan kontroversial. Udah kata Al-Quran, kalau sudah tahu ini menyimpang, udah tinggalin aja. Jangan mengeluarkan energi pada yang tercela. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Gitu ya? Tinggalin. Kalau ditinggalkan tidak ada peminatnya, tidak ada pendengar, tidak ada penontonnya. Ratingnya langsung hancur. Kalau ratingnya sudah turun, sudah ntar hilang sendiri. Karena Nabi sudah menyampaikan nanti satu masa itu akan banyak sekali orang-orang yang cari perhatian lewat kontroversi. Ya, dan di antara yang disampaikan itu adalah konten-konten tentang agama, tapi disimpangkan. Kalau dengar seperti itu, kata Allah, udah kamu tinggalin aja sampai dia berpikir ini salah perbuatan. Saya bicara kok nggak ada teman, saya bicara tidak ada penyimak, gitu kan? Sekolah tinggi-tinggi cuma untuk menyimpang, kan kasihan. Kita tinggalkan, begitu ditinggalkan dia mikir hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar kembali lagi innakum idzam mithluhum. Kalau difasilitasi, disimak, dibalas, seneng. Orang kontroversi itu kalau dibahas seneng karena yang dicari itu butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Bahkan sekarang di era industri ini menjadi bagian dari pencarian nafkah yang haram. Nah, saya tegaskan kalimat haramnya gitu. Ya, jadi mencari konten untuk mencela demi mendapatkan pendapatan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Masa-masa ini akan aktif dan kita sudah memahami itu sejak jauh-jauh hari. Makanya caranya elegan. Allah langsung yang bimbing kita, tinggalin aja. Udah gak usah dibalas, tinggalin aja gitu. Memang pengennya dibalas, begitu dibalas makin rame. Ya, dia orang senang dengan keramaian. Nah, itu masa-masa yang memang butuh kita itu mengerti dengan tahapan-tahapan. Nah, dia belajar tuh dari yang terkecil sampai yang menengah sampai yang tertinggi. Tempatkan antara yang sudah pasti dengan yang khilaf di antara ulama. Kalau sudah paham, itu cara meresponnya pun elegan. Yang sudah pasti misalnya kan qul huwallahu ahad pasti, sudah selesai. Salat subuh 2 rakaat pasti. Udah. Itu nggak usah banyak didebat, jangan diulik-ulik lagi. Mengapa sholat subuh 2 rakaat? Itu nggak ada kerjaan. Karena sifatnya sudah pasti.
Ya. Tapi yang kemudian ada ikhtilaf, ada khilaf di antara ulama, perbedaan pandangan karena ada nas, ketentuan dalil yang memberikan peluang untuk kenyamanan. Misal masalah kunut gitu kan? Masalah kunut Al-Fatihah apakah bismillahnya dibaca jahar atau sir atau tiba dibaca sama sekali. Aspek-aspek kenyamanan, peristiwa sesuai situasi kondisi. Ada yang mungkin memilih kunut, ada yang tidak. Nah, dalam memandangi khilaf ini penting kebijaksanaan. Oh, dia begitu karena ada dalilnya begini. Dia memilih ini karena ada dalilnya. Nah, inilah pentingnya kita bersikap dengan proporsional. Kita menghormati. Itulah pentingnya belajar. Kalau nggak bertahap kayak gini, ya khalaqal insana min alaq, bukan dari alaq, dari yang terkecil langsung kepada yang insan yang terbesarnya, kita belajar tanpa tahu ini nanti repot. Ya, yang kunut mencela yang tidak kunut, yang tidak kunut mencela yang kunut. Akhirnya dua-duanya tidak ke masjid. Tuh. Ya, yang paling fatal yang tidak sholat subuh. Saya menghindari perdebatan karena itu tidak perlu sholat subuh. Nah, ini yang celaka. Ya, kenapa tidak ke masjid? Bingung Pak. Saya ke situ kunut dicela, tidak kunut dicela. Ya sudah, saya di rumah saja. Akhirnya hilang keutamaan masjid. Inilah fikih. Ya, nanti banyak sekali babnya, banyak sekali. Dari masalah ibadah sampai muamalah sampai bab zina. Zinatun untuk hiasan kehidupan. Ya, zinatun beda dengan zina lain. Ya, baca zina dengan zinatun itu beda. Hiasan kehidupan itu seperti misalnya apalagi hukum musik gitu kan, alat-alat dan sebagainya. Nah, itu masuk, nanti ada khilaf. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat. Masing-masing punya dalil. Ya, kalau kemudian memilih yang saya pengen yang ketat, mengharamkan, ya sudah, pribadi menjauhi, tidak mendekati, pilih yang lain, tapi juga memberikan toleransi pada orang-orang yang mungkin memberikan syarat-syarat tertentu di dalamnya. Boleh dengan syarat, dalilnya ini, ditempatkannya begini, jangan berbuat seperti ini. Masing-masing punya dalil dan setiap itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sampai ada yang berpendapat begini, ada dalilnya, kemudian mencela. Nah, lalu yang paling menarik itu begini, kita berlindung kepada Allah supaya dijaga dari yang demikian. Sama-sama saudara. Ya, masa disamakan dengan setan, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Kan nggak mungkin. Ya, nah itu penting, itulah pentingnya ngaji. Jadi kita nggak punya beban di hadapan Allah. Ya, misal Anda mengamalkan kunut, tapi mencela yang tidak kunut misalnya, atau sebaliknya, yang tidak kunut mencela yang kunut, itu ruginya fatal. Baru dapat pahala langsung hilang. Kan gitu di hadis Muslimnya. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, itu pahala sholatnya diberikan kepada yang dicela. Ya. Lantas kita nggak usah sholat aja Ustadz. Nah, itulah lebih fatal lagi. Sudah tidak dicela, tidak sholat, nggak dapat apa-apa. Ya, nah itu pahala yang memang harus kita ketahui akan hilang jika berbuat sesuatu yang buruk. Paham sampai sini? Nah, ini yang paling penting. Kecuali memang aspek yang oleh agama juga dicela. Fawailul lil musallin. Tercela tuh orang yang tidak sholat. Ya kan? Tercela orang yang sholat. Siapa orang sholat di situ? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sengaja berbuat lalai dalam sholatnya. Contohnya apa? Alladzina hum yura'un. Jadi yang sholat saja riya tercela, apalagi yang tidak sholat. Makanya tadi saya di awal bilang celaka yang tidak sholat, celaka yang sholat bila sholatnya bermasalah. Paham sampai sini? Baik. Nah, untuk memahami itu supaya belajar terurut dengan baik, runtut sampai atas, gimana caranya? Ditegaskan lagi, iqra, begini caranya. Itulah sebabnya iqra'nya disebutkan sekali lagi, bukan pengulangan, tapi ta'kid lil ula lil ma'nil jadid, sebagai penguat pada kalimat yang pertama untuk mengantarkan kepada makna yang baru. Ini ngajinya begini. Jadi kita kalau nggak urut ke belakang begini, kita nggak tahu kenapa mesti ada iqra lagi. Ya, paham nggak? Paham ya? Nah, jadi iqra yang kedua beda dengan iqra yang pertama. Jelas ya?
Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Itu beda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ada korelasi. Nah, ini pakai rumus tafsir. Apa itu? 2S 1L. Ya, 2S-nya siyak. Siyak itu ayat yang kita baca, ayat 3. S yang kedua, sibak, kaitan dengan sebelumnya. Apa hubungan Iqra pertama dengan Iqra yang kedua? Kita ngaji Iqra di ayat ketiga, apa hubungan dengan Iqra di ayat yang pertama di surat Al-Alaq? Apa kaitan makna ini dengan makna ayat kedua, dengan makna ayat pertama? Nanti baru lihaq. Lihaq. Ya, hubungan ayat ini dengan ayat seterusnya. Apa kaitan ayat 3 dengan 4 dengan 5 sampai dengan ayat 19? Jelas? Nah, itu cara ngajinya. Iqra, bacalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan bertanya, bagaimana cara bacanya? Gini caranya. Yang pertama kan disuruh baca. Lalu diberikan penjelasan, kamu kalau membacanya karena Allah begitu mudah. Membacanya harus runtut, membacanya harus terukur, harus bertahap. Gimana caranya ya Allah? Iqra. Baca ya, dengan tegaskan lagi nih. Wa rabbukal akram. Nah, rabbukal akram di sini jumlahnya baru, jumlah istinafiyah. Tapi sifatnya menjadi hal, keterangan kepada Iqra yang baru. Nah, gitu cara bacanya. Jumlah yang baru, istinaf itu kan sesuatu yang baru. Ya, istanafa yastanifu. Jumlahnya istinafiyah, pembuka yang baru, ngajarin metode ke kita tuh, cara cepat, bagaimana cara cepat belajar. Nah, makanya kita beri nama kunci cepat meraih pengetahuan. Ini jumlah istinafiyah, jumlah yang baru, informasi yang baru dari kata Iqra yang kedua tadi. Tapi ini hal, keterangan pada yang kedua, neranginnya gimana? Nah, kita terangkan. Nah, itulah pentingnya i'rab. Ya, belajar i'rab itu penting. Iqra yang pertama apa i'rabnya? Bismi rabbi itu apa i'rabnya? Belajar i'rab ya. Nanti ada kitab tuh I'rabul Qur'anil Karim karya Syekh Ad-Darwishi, itu bagus juga tuh. Ya, jadi setiap ayat i'rabnya apa? I'rab itu posisi kalimat dalam gramatikal bahasa Arab. Jadi kalau kita paham ini kemana, maksudnya apa, ngajinya lebih enak. Itulah sebabnya belajar bahasa itu awal diutamakan untuk memahami tafsir. Ya, matangkan bahasa dulu. Para imam-imam besar itu ngaji bahasa dulu. Imam Syafi'i berapa tahun ngaji bahasa? Imam Malik berapa tahun tuh bahasa? Nah, saya saat mencintai Quran nih, kita diskusi sambil sharing. Dari kecil tuh saat mulai rasa cinta kepada Quran, masuk pesantren, maka saya putuskan yang harus dipelajari pertama itu bahasa dulu. Makanya kami pribadi mengambil jurusan bahasa Arab. Ya, bukan untuk bisa bahasa Arab. Oh, kalau cuma itu gampang. Tinggal di Arab kan belajar bahasa Arab, kan? Ngobrol sama orang Arab kan nggak bisa bahasa Arab. Orang Arab pakai bahasa Sunda. Ya, kamu ada mang? Alhamdulillah, ana bi khair. Nggak mungkin. Damang, kan? Ya, saya ke Jepang begitu tanya, pakai bahasa Inggris diulang lagi. Ya, datang ke Asakusa itu ada pasar tradisional. Kita lihat, oh kayak baju, bertanya kita, is there any tol? Waduh, ini nggak nyambung nih, bagian itu dijawab sama Jepang, kita bahasa Inggris diulang, ya sudah supaya kosong-kosong kita bahasa Sunda, ya kan? Punten ucu, dupi ayanu panjang, tapi kan sama-sama paham. Udah gitu kita belajar. Ini cuma ice breaking, tapi juga menimbulkan pemahaman kepada kita untuk belajar lebih. Nah, pulang-pulang kita belajar supaya lebih paham. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi urutan-urutan ini membantu kita untuk memahami dengan lebih terukur. Di bahasa Arab tadi saya sampaikan, kenapa memilih jurusan itu secara spesifik, spesialisasi untuk memahami turunan ilmunya. Oh, jadi kita kenal kalau pengen tahu ini makna harokat, nahwu intinya. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan Iqra bismi, kenapa i di sini? Karena ketemu ba, ya kan? Kenapa kalau ketemu ba harus i? Kenapa enggak u? Kenapa a? Apa fungsinya ba?
Nah, oh, ba itu ada 14 fungsi. Nah, kita bisa tahu ba di sini sama enggak dengan di Bismillahirrahmanirrahim fungsinya? Sama enggak dengan wamsahu biruusikum? Nah, itulah nahwu. Ya, nahwu. Kalau kita enggak belajar nahwu, nanti terjemah saja misalnya, belum tentu dapat maknanya. Sharaf, ya, sharaf, ilmu perubahan kata. Sehingga tahu, oh ini kata kerja bentuknya past tense yang lama. Ini kata dasar. Yang ini bentuknya progresif, fi'il mudhari. Oh, yang ini kata perintah. Kalau kata perintah yang diperintahkan satu orang, dua orang atau banyak. Iqra. Ini perintahnya untuk siapa? Apakah berlaku untuk Nabi saja kalau seorang, ataukah bercabang untuk semua yang menyimak dari Nabi? Nah, itu sorof. Jelas? Nah, setelah itu balaghah. Ya, sudah tahu nih tentang harokat, sudah tahu menyusun tentang perubahan. Bagaimana cara nyampaikan ke orang supaya enak diterima? Bagaimana memilih kata yang tepat? Ya, ada orang baris nih, kita jadi imam misalnya, baris di depan tuh. Ada yang nggak mau masuk ke situ. Wih, masuk, kayak udah bener aja. Ya, memang jelas kalimatnya, tapi nggak ngenakin. Akhirnya dia keluar dari masjid karena nggak enak dengan imamnya. Nah, memberikan pilihan kata dan menjelaskan dengan tenang serta dijelaskan dalam keadaan yang baik, itulah balaghah. Maka punya turunan ilmu lagi, 3 cabang. Ma'ani untuk memilih kata yang sesuai dengan objek, bayan untuk menjelaskan seterang-terangnya supaya tidak ae. Kemudian badi' untuk menghiasi penjelasan supaya yang mendengar merasakan kenyamanan. Ya, jadi ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ya. Datang ke istri mengatakan malam-malam, kamu malam ini cantik deh. Nah, itu masih bayan. Tapi kalau keluar, mah sini deh, coba yang lihat rembulan tuh. Ya Allah, papa bagus banget ya rembulannya, cahayanya. Iya, tapi masih kalah dengan aura kecantikanmu malam ini. Nah, itu badi namanya. Zik. Nah, belajar dulu kamu, ya. Belajar. Wisuda dulu, jangan wisuda anak orang dulu. Wisuda dulu, ya. Belajar. Jadi total pelajarannya. Paham? Ya. Rega, ngerti nggak? Baik ya. Ya. Nah, jadi itulah badiah. Nah, Al-Quran ini penuh dengan balaghah. Penuh. Jadi kalau kita ngaji nggak sampai balaghah bisa salah. Apalagi cuma terjemahan. Ya kan saya pernah sampaikan tuh. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika diterjemahkan di dalam terjemahan ini. Sedangkan kita belajar bahasa Arab standar, dzalika ismul isyarah, artinya itu. Yang ini hadza, yang itu dzalika. Kenapa di sini terjemahkan kitab ini? Oh, ngaji kita sampai balaghah ilmul ma'ani, ya kan? Dzalika, dza singkatan dari hadza, ya li-nya lamul bu'di, ka-nya kaful khitab. Li lamul bu'di menunjukkan yang jauh, kaful khitab menunjuk pada yang diajak bicara. Ketika ayat Al-Qur'an turun, orang-orang diajak bicara oleh Nabi menuduh Nabi, mengatakan Nabi seorang penipu, Nabi seorang penyihir, Nabi seorang penyair, a'udzubillahi min dzalik, ya kan? Maka turun langsung pembelaan dari Allah. Al-Quran ini yang diturunkan pada Muhammad SAW, li jauh ka dari apa yang kamu tuduhkan, dari apa yang kamu katakan, dari apa yang kamu celakkan. La raiba fi. Mengapa menggunakan kata raib bukan syak? Karena raib punya 3 arti. Tidak ada keraguan. 1, tidak ada tuduhan. 2, tidak ada pembuktian. 3, la hujjata wala hajjata wala syakka fi. Itu maknanya. Nah, itulah ma'ani. Ya, kalian nuduh tanpa bukti. Itu kan ragu-ragu tanpa bukti. Udah ragu nuduh lagi. Sudah nggak punya bukti nuduh. Ragu nggak punya bukti nuduh. Kalian tuh siapa? Muka lu jauh katanya. Dzalika gitu ya. Nah, gitu cara ngajinya. Jadi kalau kita paham begitu tuh ngerti. Ya. Paham nggak? Gitu. Al-Quran jauh dari apa yang kau bayangkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau masih ragu juga, coba bikin seperti Quran.
Katanya rekayasa Muhammad. Muhammad manusia, kamu manusia. Coba bikin seperti itu. Karena itu saat masuk ayat 23 sampai 24 raibnya disebut lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu suratim min mithli. Raibnya disebut lagi. Nah, ngajinya begitu. Jauh tuh. Nah, kalau kita cara ngaji begitu bertahap, pelan-pelan, masuk tuh barang tuh. Ya, terukur, pemahaman komplit. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau ngaji, nanti yang keempat namanya arud di bahasa itu. Arud itu fungsinya apa? Untuk membedakan secara presisi, secara akurat antara ayat dengan di luar ayat. Apa bedanya Al-Quran dengan syair? Apa bedanya Quran dengan hadis? Apa bedanya hadis dengan mufradat? Ya, jadi begitu kita tahu ilmu ini, ngerti. Oh, bisa membedakan Quran apa, syair apa. Ya, kalau nggak bisa paham tentang ilmu ini nanti tertukar, dikira irama yang dibacakan dalam Quran itu musik, bukan. Jauh, frekuensinya beda. Ya. Saya walaupun mengkaji tentang musik, saya mengkaji tuh runtut dari awal, dari zaman jahiliyah di unsur-unsurnya. Ya, makanya masuk di fakultas bahasa. Di bahasa itu kan nanti ada pembelajaran, di adab itu turunannya nanti ada syair. Di syair syaratnya 4 jadi syair itu. Satu apa? Yang kedua fasoha. Satu fasoha. Kedua apa? Uslub. Ketiga khayal. Keempat musik. Jadi disebut syair itu kalau ada 4 unsur ini. Ya, fasoha mesti fasih. Kalau nggak fasih nggak jadi syairnya. Nanti ada orang yang menimbang, mendengar nih, seperti Nabilah, nimbang, oh ini nggak fasih, ganti katanya ini. Ya. Nanti misalnya kalau kita belajar bahasa di balaghah yang awal-awal itu kita menemukan tuh tanafur fil huruf. Beberapa huruf-huruf yang terlihat seperti nyambung-nyambung gitu, nah itu sesuatu yang dihindari, ya. Wa qabru khalidin fi makanin kufrin wa laysa qurba qabri kufrin qabrun. Nah, itu kan semua kan begitu tuh. Nah, itu kurang fasih. Nah, kalau ngaji balaghah paham tuh di ma'ani itu, ya. Nanti setelah itu apa? Uslub. Cara menjelaskannya bagaimana? Kalimatnya fasih tapi cara menyampaikannya nggak fasih, nggak bagus. Ketiga, imajinasi, khayal. Ada imajinasinya nggak? Sehingga nanti bisa terukur lebih indah, ya. Imajinasi tentang rembulan menggambarkan keindahan, imajinasi tentang singa menggambarkan keberanian. Jadi ketika menyebut Asep bukan Asepnya, singanya. Singa datang, kan? Untuk menggambarkan keberanian yang melekat pada seorang Asep. Ya, sedangkan Agus harimau. Ya, misal harimau datang, harimau itu petualang tunggal, tidak berkoloni. Jadi lebih hebat harimau dalam pencarian mangsa. Harimau tunggal, ya, eksis sendiri. Singa berkelompok, tidak berjuang sendiri, ya kan? Nah, ini di ilmu ma'ani itu diajarkan, ngambil itu, uslub ditampilkan. Nanti setelah itu apa? Ya, setelah daya khayal, imajinasinya bagus, baru ada irama, disebut musiqa. Itu di syair itu ada itu. Ya, nah iramanya ini nanti ada formulasi, formulasinya 16 disebut dengan bahar. Tawil. Tawilun nahudunar bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Tujuannya apa? Iramanya bagaimana? Ada. Rajas mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Rajas musdawaj mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Nanti tinggal dilihat peristiwanya apa. Begitu ada peristiwa, bikin apa yang sesuai dengan itu. Nabi pulang perang Tabuk, disambut kemudian oleh beberapa orang, keluar syair, ya. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'. Imajinasinya apa? Badrun, telah datang rembulan yang sempurna, membawa cahaya keindahan, menggambarkan sosok Nabi begitu indah, tampannya agung, lebih dari Nabi Yusuf. Lebih, Nabi Yusuf itu cuma sepersekian dari Nabi Muhammad SAW. Keindahannya, keelokannya, ketampanannya, kegagahannya, cahayanya dan sebagainya. Maka diibaratkan dengan sempurna, purnama, datang purnama yang sempurna. Itu kan imajinasi tuh.
ya menarik kesempurnaan cahaya rembulan yang teduh. Kalau matahari kan panas banget. Ya kan? Nah, ini diambilnya bulan indah, elok, ya kan? Ternikmati. Tola'al badru datang nih. Tola'a pakai tola'a bukan ata. Tola'a itu kan terbit begini, karena lihat dari jauh, jauh datang kayak rembulan datang, ya kan? Moonrise itu terbit, datang masya alaina, pakai ala bukan ila. Ala menunjukkan kelekatan. Masya Allah, rembulan purnama datang yang sangat indah, membawa kelembutan akhlak, kemuliaan tutur dan ya kenyamanan dalam berkehidupan, menenangkan jiwa kita, akan datang kepada kita seakan-akan jadi milik kita. Tuh, kalau kita paham ilmu arud tuh ngerti, waduh luar biasa indah. Min thaniyatil wada wajib syukru alaina, ya mada'alillah, tidak wajib kita syukuri, belum tentu dapat lagi ditempatkan ke kita bukan yang lain. Nah itu keindahannya. Nah jadi kalau kita ngaji begitu dapat paham, jelas. Nah ini contohnya. Nah, ada yang dilarang ya ketika diterapkan pada aspek yang tidak baik, makanya nanti syair-syair itu banyak sekali. Misal untuk memuji madah, untuk semangat hamasah di perjuangan. Tapi ada khusus yang nyusun itu untuk mabuk-mabuk, namanya khamriyat. Ya, hayyam bina ilal khamri nuskina, fawailul lil musallina wa laysa lana lil muskirina. Ayo kita mabuk-mabukan dengan aneka ragam mirasantika. Neraka wel itu untuk yang salat, bukan untuk yang mabuk-mabukan. Karena Allah berfirman wailul lil musallin, bukan wailul lil muskirin. Ada yang nyeleneh begitu, ada dari dulu udah ada. Wailul lil musallin, ayatnya nggak dia terusin. Jadi pemotong ayat, pembegal ayat tuh ada dari dulu. Bukan cuma sekarang motong-motong ayat sesuai keinginan, dari dulu ada. Ya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernah nggak kau saksikan orang yang ingin memenuhi kebutuhan nafsunya dengan cara apa? Salah satunya motong-motong ayat, pembegal ayat Quran, korupsi ayat itu ada. Nah itu pertanggungjawabannya lebih berat itu, lebih berat. Nah itu ngaji begitu tuh enak gitu kalau kita dalam itu 1, 2, 1, 2. Nah makanya yang Ghazaliyat ada. Ghazaliyat itu untuk rayu-rayu supaya berzina. Ada banyak sekali. Itu ahdafu syi'ri nanti, atau dawafi'u syi'ri. Motivasi orang membuat syair apa? Nah dari motivasi itulah kemudian memberikan hukum. Ngajinya begitu. Ya, makanya ulama menggolongkan yang khamriyat, yang ghazaliyat untuk zina, untuk mabuk khamar, yang haja untuk menjatuhkan orang, gitu kan? Itu dengan lahwul hadis. Lahwul hadis, ya, lahwul hadis, malhiyat, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu lahwan namanya. Maka turunlah kemudian di surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Baca ayatnya dengan lengkap. Ada orang ya yang mengeluarkan kata-kata nggak bermanfaat dengan iringan irama-irama, nggak ada manfaatnya, banyak maksiatnya, liyudilla an sabilillah, supaya membuat orang tersesat, jauh dari hukum Allah. Komentarlah Ibnu Abbas, itu yang dimaksud musik. Musiknya yang mana? Yang tadi kategori khamriyat, yang kategori apa lagi? Ghazaliyat, haja dan turunan-turunannya. Ya, tapi seperti Hasan bin Thabit masuk ke mana? Illal ladzina amanu, asy-syu'ara itu yang ayat 227. Ya. Orang-orang yang beriman yang mengkreasikan syair-syair rumus-rumus tadi menjadi apa? Menjadi kebaikan. Ya. Nanti oleh para ulama irama tadi diambil lagi untuk apa? Bikin nazam. Nazamnya buat apa? Bukan buat joget-joget, bukan buat lirik yang aneh-aneh. Ghazaliyat, cinta satu malam, nih juga Ghazaliyat tuh. Ya, misalnya kan ada salah liriknya, ini udah salah. Ah, jelas hukumnya apa? Ya hukumnya haram. Ya. Tapi kalau kita mengambil yang baik-baik seperti nazam alfiyah, kan rumusnya dari rojas. Rojasnya apa? Muzdawaj. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya, pakai irama boleh, boleh saja di ujung. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbilah khaira Maliki. Kan udah diajarin ya. Coba kita hafal kan? 1, 2, 3. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki,
Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyatu qarnibul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badha biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani muti wa huwa bisabkun haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wa firadi walahu fi darajatil akhirah. Masuk kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim. Contoh haram hukumnya gimana haram? Nah, itu belajar nahu disusun yang disusun ulama, alfiyah nyebar sampai sekarang dari pondok pesantren sampai kampus di Timur Tengah belajar itu. Dan susunannya menggunakan nazam. Nazamnya 4 unsur. Bahkan ada tambahan yang kelima yaitu akhlak. Nah, di Islam begitu. Jadi muslim beneran itu mencari sesuatu berubah menjadi baik. Ya kan? Merubah yang tidak baik menjadi baik. Ini tidak baik, tapi ada potensi baiknya. Maka yang tidak baiknya dibuang, ambil alatnya, jadikan yang baik. Ketika itu ditinggalkan, diambil oleh Barat, Islam mulai mundur nih umat Islamnya di Iberia, di Andalusia. 1492 jadi masalah. Khazanahnya diambil ke Barat. Saat dikembangkan di Persia menjadi notasi, jadi dari ilmu arus jadi notasi. Dal ro mim fa sod lam sindal do re mi fa sol la si do, kan? Itu notasinya dikembangkan dari nilai keislaman arud jadi notasi ke Persia. Jadi alat-alat tuh. Tapi alat-alat itu seringkali digunakan pada yang kurang baik. Ya seperti ada petikan gitar dahulu ya, itu digunakannya pada yang khamriyat, pada aspek lahu. Sehingga ulama langsung nyimpulkan ya haram tuh kalau dipakai begitu tuh, kan? Tempat-tempat seperti itu. Ya, tapi sisi lain banyak yang masih pakai rebana untuk madah, yang ada pernikahan pakai itu dan sebagainya. Komentarnya masih positif. Ketika diambil oleh Barat, diterapkan ke notasi tambahan, dikembangkan lagi secara detail. Ya, contoh C D E F G A B C G A B C D E F G D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C dis E B C dis E F G A B F G A B C dis I dis I bis cis. Jadi gitar kunci A minor, A mayor, kunci F, kunci G, judi, treng, gitu. Nah itu kan jadi melodi, jadi macem-macem tuh. Saya nggak bisa karena saya bukan bidangnya dan nggak terlalu suka juga. Tapi kalau untuk hukum harus belajar sampai detil sehingga paham hukumnya. Gitu. Muncullah genre-genre seperti sekarang. Gampang hukuminnya. Standarnya aja tahu yang mana. Oh ini menyimpang seperti jahiliyah dulu. Ini bikin mabok coret. Plek. Ini bikin zina coret. Plek. Ini bikin goyangan-goyangan berlebihan macam-macam sehingga bisa merusak akhlak dan adab coret. Plek. Ya. Yang bagus-bagus mana? Sholawat. Ya kan? Lagu-lagu yang mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau sudah dengan Quran, cukupkan Quran. Supaya frekuensinya sudah sempurna di Quran. Jelas? Nah itu. Tapi kan untuk belajar coba matan jazairiyah kan, ya. Pakai apa coba itu? Pakai nazam juga, ya. Matan jazairi itu pakai nazam bacanya. Kemudian Alfiyah Suyuti di hadis pakai nazam. Nah itu pakai syair di dalamnya ada rumusan. Nah itu mesti begitu bijak. Nah itulah belajar dari yang rendah ke yang tinggi terurut. Nah mempercepatnya bagaimana? Iqra, baca, wa rabbukal akram. Kembali lagi harus yakin pada Allah yang mulia. Tuh, ini kunci cepatnya nih, awas kunci cepatnya. Kalau mau memulai cara mendekatinya, cara memulai dengan baiknya, apa yang pertama dilakukan? Dekati Allah. Beda dengan ayat 1, lihat.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ayat 1 kan kamu belajar dengan cara mengagungkan Allah. Caranya bagaimana? Iqra wa rabbukal akram. Baca wa rabbukal akram, dekati Allah yang mulia. Akram itu tafdil, lebih daripada bentuk asalnya. Karim, akram, yang paling karim, yang paling mulia. Karena itu dikomentari oleh para ulama tafsir dengan kalimat apa? Wa ahsana fi kulli syai'in, ahsana fil karamati, ya, wa tajawaza an jahlil ibadi, ya, wa ahsana fil judi. Nah, itu kalau kita baca tafsir-tafsir runtutkan ketemunya di situ. Maksud kata akram di sini ahsana fi kullil khair. Allah melimpahkan semua segenap kebaikan di atas segalanya. Wa ahsana fil judi, memberikan semua yang baik itu, ya, untuk kemaslahatan hambanya. Wa tajawaza an jahlil ibad, dan melampaui semua yang dibutuhkan oleh hambanya. Ya, lampaui. Allah tahu tentang kita. Ya. Nah, saking akramnya kepada kita, yang kita nggak tahu diberitahu, nggak pilih-pilih. Ahsana fil jud. Kalau ahsana fil jud itu artinya ngasihnya sudah nggak pamrih. Ya, coba dari nggak tahu diberitahu oleh Allah tuh. Kita nggak tahu kan asalnya. Ya, coba siapa yang ngajarin kita dari kecil? Bisa bicara? Nggak ada orang tua dari kecil. Begitu lahir, sini adek ya, mama, lihat, ini mama, ini suami mama. Nggak ada. Ajak ngobrol aja. Nanti anak niru kan. Nah, yang memberi kemampuan meniru itu siapa? Allah. Bayar tidak sama Allah? Tidak. Ibadah itu apa? Ibadah bukan bayaran, ibadah mah kewajiban. Ketika kita menetapkan Allah sebagai Tuhan, konsekuensinya apa? Ibadah. Tapi semua pemberian Allah itu semua gratis diberikan. Makanya akram. Kenapa? Karena ada yang tidak akram, ngasih ilmu tapi bayar. Ya, antum yang ngajar di sekolah tuh, begitu ngajar akhir bulan dapat bayaran nggak? Ah, jadi antum nggak bisa masuk kategori akram. Ustad, kan? Ya, waktu ngajar minta tarif nggak? Tidak akram. Ya, Ustad. Waktu ngajar ngarepin amplop nggak? Tidak akram. Allah ngasih tahu kita, kalau pengen berkah jadilah golongan akram. Niatkan mendekat kepada Allah. Makanya ustad-ustad, kiai, habaib, macam-macam yang ngajarnya tidak ada kaitan dengan pamrih, ilmunya pasti dilebihkan oleh Allah. Nah, itu akram. Allah begitu ngasih kita, karena itu disebut akram. Akramul akramin. Ya, karena ketika memberi tanpa pamrih. Jadi ketika kita mendekati Allah, ini maknanya, kalau kita mendekati Allah diberikan tanpa batas dan tanpa pamrih. Ya, beda dengan manusia. Mau ngaji waktu terbatas, kan nggak mungkin diketok jam 2 malam, ya kan? Ya kan? Ada orang gila belajar, ya kan? Ada yang belajarnya gila. Ada yang emang gila tuh, gitu kan? Gila belajar, setiap waktu dipelajari. Belajarnya gila, apa aja dibaca. Itu kan jam 2 ngetuk ustadz supaya pengen belajar, gila tuh. Nah, ini contoh ya, contoh aja gitu. Ya, gambarannya apa? Gambarannya manusia itu maksudnya terbatas. Selalu akan terbatas. Allah nggak ada batasnya. La ta'khudhu sinatun wala, kapan aja minta dikasih. Gitu. Nah, makanya disebut apa? Wa rabbukal akram. Allah yang paling mulia, nggak punya batas dalam pemberian. Secara singkat, jika ingin belajar diberikan wawasan yang luas, pengetahuan mendalam, dekati Allah. Dekati siapa? Allah. Jadi pembelajar yang baik itu, yang muslim itu, yang pertama adalah mendekati Allah dulu, yang beri tanpa batas. Dekati dulu Allahnya sebelum baca kitab. Dekati Allah sebelum ngaji. Dekati Allah sebelum melakukan
apapun dalam pembelajaran. Nah, cara mendekati Allah itu rumusnya disebut takwa. Apa namanya? Takwa. Salat bagian dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tuh, siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat pakai iman. Iman itu kan yakin sama Allah. Ya, jadi ketika yakin sama Allah, yakin dibuktikan dekati salat. Wa mimma razaqnahum infak. Infak itu wasilah. Imam Nawawi Al-Bantani sebelum ngaji infak dulu. Infak. Apa aja pokoknya bisa dilakukan dan diniatkan. Saya tidak ingin melihat aib guru saya. Jadi semua yang tampak dari gurunya ilmu, aibnya hilang. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada aibnya. Ya, lagi ngajar ngupil misalnya kan, yang dicek upilnya, bukan ilmunya. Ya, udah dapat ilmu segajah, kok yang kena upil, ya kan? Ya, lagi ngajar garuk-garuk guru, yang disebarkan garuk-garuknya, di foto ceklik, guruku memang wah, tapi garuk-garuk juga, gitu, misal. Nah itu kan masanya sekarang begitu. Ada yang belum ngaji, sudah menilai. Nah ini yang repot. Nggak pernah ketemu, nggak pernah belajar, lihat bid'ah. Nah ini yang repot. Ya, maka sifat-sifat tadi mesti kita turunkan dengan baik. Karena itulah kemudian iqra wa rabbukal akram, dekati Allah. Ya, tadi dengan wasilah macam-macam. Punya harta, sedekah. Supaya apa? Dapat ilmu. Punya tenaga, sholat, baca Quran. Untuk mendekati siapa? Allah. Itulah takwa. Nah ini yang diringkas kemudian rahasianya diberikan oleh Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ayat terpanjang yang ada dalam Al-Quran, ilmu paling rumit yang diterapkan. Ujungnya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, Allahu bikulli syai'in alim. Ujungnya pakai alim. Wattaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kalau engkau tingkatkan wa yu'allimukumullah, Allah ajarkan, bukan cuma ditambah, diajarkan padamu pengetahuan. Pengajaran yang diberikan oleh Allah itulah yang disebut laduni. Ya, min ladunna ilma di surat Al-Kahf, tiap pekan kita baca itu. Tuh. Jelas ya? Diajarin. Ya, kalau masih kurang yakin, wallahu bikulli syai'in alim. Aku tuh maha tahu dengan segala hal, kata Allah. Makanya kenapa letak jadi ayat yang terpanjang? Kalau cara menghafal ayat itu mendekati Allah dulu, jadi pendek tuh ayat. Itu maksudnya. Kenapa ilmunya paling susah tuh? Di akuntansi, perpaduan, pencatatan macam-macam. Kalau dekati Allah, aku mudahkan. Itu di Quran tuh selalu ada kode-kode tuh. Ya, selalu ada isyarat-isyarat. Nah, kita bisa ketemu itu kalau kita mencoba mencintai Quran. Menghafal dengan cara yang benar, bukan cuma ingin hafal. Kalau cuma hafal, beo juga bisa. Ajarin beo tuh, bismillah, 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 bismillah. Lewat tuh tukang donat, tetot, 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 tetot. Itu. Nah, semua dilihat kan, suka nengokin semua hal, nengokin orang. Ada orang lihat, makanya Suneo suka nengokin orang. Ya, jelas? Halo, jelas? Halo. Ya, kurang lebih demikian. Iqra wa rabbukal akram. Iqra di sini taukid. Iqra di sini apa? Taukid kepada iqra sebelumnya. Wa rabbukal akram jumlah istinaf. Jika ingin mendapatkan pengetahuan yang dalam dan baru, maka cobalah dekati Rabbmu yang mulia, yang memberi tanpa batas, yang melimpahkan pengetahuan tanpa celah. Dekati Allah dengan apa? Takwa. Nah itu kurang lebih korelasi antara ayat 3 dengan ayat 2 dengan ayat yang pertama, dan nanti akan tersambung. Nah sekarang begini, Allah sudah kasih pengetahuan nih, hafal, kuat, bagus, dalam dan sebagainya. Bisa hilang nggak? Bisa lupa nggak? Bisa lupa. Makanya disebutnya insan. Salah satu maknanya dari kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bisa dilihat nanti dalam kitab Lisanul Arab. Karya siapa?
Ibnu Manzur. Wa summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Ya kan? Manusia disebut dengan insan ada hubungannya dengan kata nisyan. Nisyan dari kata nasiya artinya lupa. Kenapa disebut insan? Karena manusia itu seringkali kalau komitmen suka lupa. Kan? Nah, kalau sudah lupa suka nggak inget. Itu masalahnya. Ya kan? Kok belum sholat? Lupa. Kok nggak ngaji? Lupa. Sampai ke pengadilan pun begitu. Apakah Anda masih ingat peristiwa itu? Lupa yang mulia. Tuh. Lihat kan? Ya, bahasa Arabnya apa? Nisyan. Asalnya dari kata nasya. Jadi nasi itu lupa. Banyak makan nasi. Kebanyakan makan nasi bisa lupa. Nah, ini korelasi-korelasi yang tidak dicocok-cocokin, tapi ini bahasa Arab maksudnya. Nasiya itu artinya apa? Lupa. Tidak ada hubungan dengan nasi makanan kita. Cuma kebanyakan makan nasi bisa lupa. Ya, sahur kebanyakan bisa tidur. Ya, sahur. Yang tidur. Ya, itu panasya. Nah, gimana caranya supaya ilmu yang ada tidak mudah lupa, cepat ingatnya, kuat ingatannya? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Jadi kita cukupkan dulu kajian kita di pertemuan kali ini. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyempurnakan yang kurang dalam pembahasan ini, dan menghilangkan sifat-sifat kotor dalam hati kita, sehingga insya Allah kita bersih dalam belajar, bersih dalam memahami, dan bersih dalam mengamalkan, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna ya Allah minal ulama'i rabbaniyyin wafiqna fima ta'allamna ya arhamar rahimin fahimna ya Allah bima tuhibbu wa tarda wafiqna bima fahimnahu lina'mala bihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.